Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Prodi PJJ Manajemen dengan NIM 250 210 22489. Di sini saya akan memberikan video penjelasan terkait studi kasus yang saya kerjakan untuk UTS Business Big Data yang menyangkut masalah instansi di Dukcapil. Karena di era digital yang penuh dengan inflasi ini, pemerintah tidak hanya bertugas untuk memberikan sarana kepada masyarakat, tapi juga harus memberikan manfaat, apalagi di bidang teknologi dan informasi yang terus berkembang setiap tahun. Kita tahu bahwa globalisasi tidak bisa dihindari oleh semua manusia. Oleh karena itu, pengolahan dan penganalisan data dalam jumlah besar untuk dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk mendukung keputusan diperlukan dalam instansi ini. Contohnya seperti mengolah data dari yang paling basic itu KTP ya, KTP, kartu keluarga, terus akta kelahiran, hingga data kematian atau yang lainnya yang bersangkutan dengan data seorang warga. Nah, oleh karena itu pada instansi Dukcapil yang menggunakan teknologi big data untuk dapat mengintegrasikan dan menganalisis data kependudukan dari berbagai daerah agar dapat menganalisa perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh, ketika pemerintah ingin memberikan bansos ya, yang sering kita dengar di berbagai media atau kita dengan berbagai website gitu kan, atau mungkin dari RT RW gitu. Nah, untuk mengetahui bagaimana warga itu bisa layak mendapatkan bansos, maka pemerintah juga harus memiliki data yang konkret dan tepat. Oleh karena itu, big data membantu pemerintah untuk bisa mencari data. Bisa jadi dari KTP. Di KTP itu akan letak yang namanya DTKS biasanya. Nah, DTKS itu biasanya digunakan untuk mendata warga kurang mampu atau keluarga miskin yang kita ketahui. Jadi bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu tidak salah target gitu. Lalu penerapan big data di Dukcapil juga punya dampak ya, pastinya bukan hanya positif tapi yang juga negatif. Dampak positifnya pasti pengolahan datanya di sana jadi lebih efektif dan efisien. Ketika ada masyarakat yang mengeluh, misalnya KTP saya mau ganti alamat bisa nggak gitu, kita bisa sebagai instansi terkait bisa mencari datanya dengan mudah karena punya nomor NIK-nya yang sudah terdaftar di data komputer gitu. Sedangkan dampak negatifnya pastinya yang paling dikhawatirkan yaitu kebocoran data. Jadi sebisa mungkin pemerintah harus bisa menjaga sih, apalagi suka marak tuh berita kebocoran NIK di beberapa daerah gitu kan, karena NIK itu sangat fatal, bisa dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai kejahatan seperti pinjaman online yang paling sering diberitakan tentunya. Lalu ada tantangan pada penerapan business data. Yang pasti tantangan ini juga sama seperti dampak negatif, ancaman dari sabotase data ya. Jadi pemerintah juga harus tindak tegas, sistem mereka juga harus kuat supaya tidak mudah diretas, tidak mudah ditembus oleh berbagai hacker atau phishing yang mengambil data masyarakat untuk kebutuhan individu lalu memanfaatkannya secara negatif. Lalu ada peluang penerapan di bisnis big data, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Paling penting, kenapa? Karena ketika memang pelayanan butuh hal yang cepat, tepat, tanggap dan efisien, data adalah salah satu solusi agar pelayanan lebih mudah dilakukan. Jadi dapat saya simpulkan, big data memberikan banyak manfaat bagi instansi di Dukcapil, tetapi juga punya tantangan yang harus menjadi pekerjaan rumah untuk para IT ya gitu. Jadi supaya warga ini merasa percaya memberikan data mereka seperti itu. Cukup sekian untuk studi kasus yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.